Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 135. Dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, zakarullah, lalu segera mereka mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Dalam pertemuan kita Sabtu yang lalu, mengingatkan saja bahwa setan-setan, yakni jin-jin durhaka, jin-jin pembangkang, mereka suka sekali berada di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat pengap, gelap, busuk dan bau, di lubang-lubang dan di lorong-lorong. Yang kedua, salah satu tempat yang menjadi favorit mereka adalah di tempat buang hajat, di WC, di toilet, di kakus, di tempat-tempat di mana kita buang air. Makanya kita setiap kali akan buang air, baik di tempat tertutup, di tempat terbuka, awalilah dulu dengan bismillah. Karena bismillah itu sebagai tameng perisai penghalang, pembatas, penghijab dari pandangan setan. Kemudian baru dibaca doa perlindungan khusus, yakni Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bisa diterjemahkan dengan ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada setan-setan yang laki-laki dan setan-setan yang perempuan. Atau bisa juga diterjemahkan daripada segala kekejian, keburukan, kekotoran, penyakit yang ada di WC atau di tempat buang air. Dan malam hari ini kita lanjutkan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berasal daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada tempat buang hajat, daripada tempat buang air, beliau mengucapkan gufranaka sambil melangkahkan kaki kiri keluar meninggalkan tempat buang air. Gufranaka, yang diterjemahkan orang ke dalam bahasa kita, ya Allah, aku mengharapkan ampunanmu.
pendek saja, ghufranaka. Ada hadis lain, doa lain, cuman ini kata para pakar-pakar hadis, para ahli hadis menyatakan hadisnya dhaif, lemah. Juga boleh kita baca ucapan alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani ketika keluar WC. Ya Allah, segala puji untukmu, alladzi adhaba 'anni, yang telah menghilangkan daripadaku sakit atau penyakit, wa 'afani, yang telah menyehatkan, menyelamatkanku dari berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di perut. Ini hadis, kata para pakar-pakar hadis, ada sekian banyak kelemahan atau dhaif. Cuman dalam kitab Subulus Salam, syarah daripada Bulughul Maram, dan juga kitab-kitab lain dinyatakan sekedar membaca ini sebagai doa, rasa syukur dan puji kepada Allah, dengan tidak menisbatkannya, menghubungkannya bahwa ini hadis Rasulullah, boleh. Di samping kita baca ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Masih ada doa yang lain. Nah, kita fokus kepada yang pertama. Kenapa Nabi membaca ghufranaka, yang orang terjemahkan ke dalam bahasa kita, ya Allah, aku mengharapkan ampunanmu, sebagai maf'ul bih. Ada fi'il dan fa'il yang dihilangkan atau ditakdirkan. Artinya itu, aku meminta, memohon, mengharapkan ampunanmu. Kenapa Nabi minta ampun? Ada dua. Kita nukil dari syarah hadisnya, juga daripada syarah kitab Bulughul Maram. Pertama kitabnya Subulus Salam, kedua kitab Tawdihul Ahkam, dan yang lain-lain. Hampir sama bunyinya. Pertama, kenapa Nabi minta ampun? Bersalahkah Nabi, berdosakah Nabi ketika dalam WC? Kata beliau-beliau para ulama, bahwasanya beliau meminta ampun ketika keluar WC karena beliau meninggalkan zikir, tidak berzikir selama di WC, selama di tempat buang air, dan beliau anggap diri beliau lalai. Kelalaian itu beliau susul setelah buang air dengan minta ampun. Ini menunjukkan ketawaduan beliau, merasa diri terus kurang, lalai, lengah, abai. Inilah Rasulullah. Padahal di WC memang tidak boleh kita berzikir, tidak boleh menyebut nama Allah, membaca ayat. Malahan doa itu dibaca ketika akan masuk WC. Sebab tempat buang air atau WC atau toilet atau kamar, tempat di mana ada situ jamban kakus, memang tempat tidak dibenarkan kita berzikir. Karena itu tempat yang tidak layak, tidak patut, tidak pantas. Jangankan menyebutkan kalimat-kalimat zikir atau mengulang-ulang ayat, sedangkan membawa tulisan yang ada di situ tertulis nama Allah atau kitab suci pun dimakruhkan, apalagi menyebut nama Allah. Cuman karena Rasulullah itu adalah seorang hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, dalam kondisi apapun, kapan dan dimanapun, sedang mengapapun, beliau selalu berzikir. Nah, karena di WC itu beliau tidak berzikir, sebab memang tidak boleh berzikir, tapi tetap beliau memandang diri beliau
lalai, luput lengah daripada berzikir. Disitulah makanya pas setelah buang air beliau baca Gufranaka. Gufranaka. Ini pelajaran yang besar di kita adalah lalai sedikit saja beliau, walaupun tidak lalai. Tidak menyebut dan tidak berzikir saja beliau, walaupun penyebabnya tidak dicari-cari, memang sudah pantas, sudah patut tidak berzikir. Cuma tetap beliau meminta ampun, karena beliau menganggap diri beliau lalai. Jangankan di WC, kita di waktu biasa-biasa saja, bahkan di tempat yang selayaknya kita berzikir, berdoa, beristighfar, malah tidak kita pakai, apalagi di WC. Di masjid saja kita ribut. Bahkan sedang orang menyampaikan ayat pun kita masih ada ribut, apalagi di WC. Beliau di WC yang memang tidak boleh berzikir, dan memang biasa tidak berzikir di WC, tapi tetap beliau pandang diri beliau salah, lalai. Beliau sesuai dengan Gufranaka. Terbaliklah dengan kita. Yang tadi apa? Di tempat yang semestinya kita berzikir, malah disuruh berzikir, berdoa, istighfar, malah tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa beliau beristighfar? Beliau kan ingin menjadi hamba yang syakur, abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur. Ketika istri beliau bertanya kepada beliau di malam hari, kenapa beliau sampai bengkak kaki berdiri untuk salat malam, yang mungkin kita tidak akan pernah bisa, siapapun kita, karena lamanya ayat beliau baca dalam berdiri itu satu surah Baqarah tanpa Ali Imran tambah Nisa, dan lama sujud beliau sama seperti itu. Lalu beliau disapa oleh salah seorang istri beliau, kenapa beliau lakukan itu? Jawaban beliau, bahasa kita saja, saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Dan beliau adalah abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Jadi beliau meminta ampun ketika keluar daripada tempat buang air atau WC atau toilet, karena beliau memandang diri beliau tidak bersyukur. Kenapa begitu? Karena bisa buang air itu nikmat. Masuk makanan ke mulut kita sampai ke perut, itu nikmat luar biasa. Lalu secara sistematis diatur oleh Allah, makanan itu terbagi-bagi di perut, sisanya keluar, ampas-ampasnya keluar. Keluarnya mudah, gampang, tidak sulit. Itu nikmat yang sangat jarang disyukuri. Baru barangkali terasa kita bahwa buang air itu nikmat wajib syukuri ketika kita tidak bisa buang air. Sedari nak buang air, sakit ini. Atau ada keluar buang air menetes, ginjal sakit. Baru kita sadar bahwa buang air itu nikmat yang luar biasa. Lalu beliau pandang diri beliau, Nabi SAW menganggap memandang diri beliau tidak bersyukur. Kemudian beliau tobat, minta ampun. Karena memang di WC juga tidak boleh bersyukur, membaca Alhamdulillah kan.
terlalu banyak nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung, kita urai, kita rinci satu persatu. Wa in ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha. Jika kamu ta'udu, menghitung dengan angka-angka. Ta'udu itu kan menghitung, memilang dengan angka-angka. Berapapun angka-angka yang pakai untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan dapat merincinya, mengurai. Tidak bisa nikmat Allah. Di antara sekian banyak nikmat Allah yang tak mampu kita urai, kita rinci, kita bilang, kita sebut satu persatu adalah kita bisa buang air. Itu nikmat. Secara berseluruh orang-orang kita mengician makan bertambuh lalu berkarua, ciri lah suatulah nikmat. Bentuknya kan seluruh, bentuknya olok-olok, tapi memang nikmat luar biasa. Makan bertambuh, kurang payah makan. Mencari makanan kalama sih susah. Coba kita ada sekian banyak pantang. Kalau umur buka lah banyak dan pantang. Makan kau kanai, kau sakit. Jadi kalau dalam umur 60 lah banyak nak kuliah. Bahkan orang bisa makan, payah makan. Sekarang makan bertambuh, lalu berkeruah. Orang payah lalu buaya lasuh. Nikmat. Bentuknya berkelakar, tapi ya buang air itu enak, lancar keluar, tidak tersendat-sendat. Syukuri. Karena banyak nikmat Allah yang luar biasa yang tidak bisa kita hitung itu. Maka salah satunya nikmat bisa buang air, cepat beliau susul dengan gufranaka. Kadang-kadang di kita lupa pula macam gufranaka. Sudah bahayalah pai selai. Pasirah minta solo indak biasalah. Berkuat butuh lo dengan WC itu lihat. Ini murid-murid kita, antu nanti butuh lagi dengan WC, butuh nanti dengan tempat baik, tidak disirap atau kotor, nanti ke sana lagi. Kita juga yang akan memakai, yang akan mempergunakannya, tapi busuk, bau. Suka sekali setan bersarang di situ. Dua ini penjelasan ulama. Ini bisa nanti bagi ustaz kita bisa melihat kitab namanya Ma'alimus Sunan. Di kita ada, bisa dilihat di situ penjelasannya. Kapan dibaca? Ya ketika itu gufranaka. Kemudian dan memang kita memang disuruh banyak-banyak minta ampun. Karena dosa kita, kesalahan kita, kelalaian kita itu lebih sangat banyak daripada istighfar kita. Istighfar kita itu tidak berapa dibanding dengan dosa-dosa kita, kesalahan kita, kelalaian kita, kekeliruan kita, ketergelinciran kita. Bahkan banyak perintah-perintah Allah yang memang tidak dikerjakan. Terlalu banyak dosa-dosa kita dibanding dengan istighfar kita. Sehingga kita ada perintah istighfar. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ini nanti bisa dilihat dalam kitab yang luar biasa, Jamin Ulum wal Hikam. Itu salah satu kitab yang luar biasa, banyak menjadi kerujukan ulama mengurai, menjelaskan, mensyarahkan hadis-hadis Nabi. Di situ salah satunya dinukil kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama besar di zaman tabi'in, kata beliau, aktsiru minal istighfari, perbanyaklah olehmu istighfar, fi buyutikum, di rumah-rumahmu, karena di rumahmu juga kamu bersalah, kamu berdosa, kamu lalai.
wa ala mawaidikum, di tempat di mana kamu menyantap makanan. Artinya di tempat-tempat di mana kamu makan. Karena juga banyak situ salah. Wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan di mana saya kamu lalui. Turuk. Perbanyak istighfar. Wa fi aswaqikum, dan di pasar-pasar kamu. Lebih-lebih pasar sarangnya setan. Wa fi majalisikum, di majalis, di tempat-tempat di mana kamu kongko-kongko duduk-duduk bersama, bertingkarah, bergurau, berbicara, bergunjing, berjerak. Perbanyak istighfar. Majalisikum. Aina ma kuntum, pokoknya di mana saja kamu berada, perbanyak saja istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, paling kurang. Ada waktu senggang, ada waktu peluang istighfar. Bahkan keluar WC pun istighfarlah. Fa innakum ma tadruna, karena sesungguhnya kamu itu kan tidak tahu. Mata tanzilul maghfirah, kapan turunnya ampunan Allah. Fa innakum, karena sesungguhnya kamu itu ma tadruna, tidak kamu tahu, kamu tidak tahu. Apa itu mata? Kapan turunnya ampunan? Sedang apa, dalam keadaan apa, di mana, di waktu apa. Berarti kita perbanyak saja minta ampun. Apabila bertepatan istighfar kita dengan turunnya ampun Allah, hapus dosa kita. Dan memang Nabi SAW, beliau adalah orang yang paling banyak meminta ampun. Ini sampai-sampai keluar WC minta ampun. Setelah beribadah pun beliau minta ampun. Setelah salat, astaghfirullah 3 kali. Mestinya yang minta ampun itu orang yang tidak salat. Ini orang salat minta ampun. Itu juga menjelaskan, meskipun kita telah salat terlebih beribadah, ibadah kita juga ada di sana sini kekurangannya, kelalaiannya, kelengahannya, atau ketidakberesannya. Istighfar. Ketika bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, atau dari Muzdalifah menuju Mina, juga sudah minta ampun. Dan surah Baqarah begitu bunyinya. Fa idza afattum min Arafatin, terus ke bawah disuruh minta ampun. Orang haji sekarang disuruh banyak minta ampun, haji. Kenapa? Ya banyak juga terjadi kelalaian, kelengahan di situ. Kalaulah setelah beribadah saja kita suruh minta ampun, apalagi kita yang tidak sedang beribadah. Kalau keluar WC saja kita minta ampun, apalagi di tempat-tempat yang tidak di WC. Di WC kita tidak boleh berzikir minta ampun Nabi, apalagi tidak di WC kita di masjid. Banyak juga di masjid melakukan hal-hal yang macam-macam. Pokoknya perbanyak istighfar. Sehingga disebutkan begini, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu, siapa yang suka, siapa yang ingin senang, suka, gembira dan bahagia dengan sahifahnya, dengan catatan amalannya. Ketika catatan amalnya diberi, amalan kita kan dicatat oleh malaikat raqib atid kiraman katibin, catat. Nah nanti kitab catatan amalan kita yang catat itu kan dikasih kepada kita nanti. Ada yang diberikan sebelah kanan, fa amman utiya kitabahu biyamini. Ada juga yang diberikan sebelah kiri. Nah, siapa yang ingin berbahagia, senang dan suka, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu, siapa yang ingin, siapa yang suka catatan amalannya mengembirakannya, menyenangkannya, falyuktir fiha minal istighfar, maka perbanyaklah untuk isian catatan amalan kita tuh isinya istighfar, sehingga nanti tuba
Kalau sebentar ini hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, beliau yang terkenal, nomor 839. Tabrani, kitab Al-Awsat nomor 839. Itu siapa yang suka, ingin, senang, bahagia, ketika kitab catatannya diberikan dan dia menyumpai di situ, banyak istighfar, senang hatinya. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3808 disebutkan, Tuba, sangat beruntunglah, baik dan bahagialah, liman wajada fi sahifatihi, siapa saja yang mendapatkan, menemui, menjumpai dalam kitab catatan amalannya istighfaran katsira, banyak sekali situ tertulis, tercatat, terekam, tersimpan, terdata istighfar. Tuba, beruntunglah, bahagialah, baik segala orang ketika kitab catatannya diberikan nanti di hari akhirat. Banyak sekali istighfar, berarti banyak sekali dosa-dosanya yang kan dihapus. Masalahnya yang tadi, kadang kita ini tidak ingat ketika keluar WC membaca sependek itu, tidak panjang. Nah, pas pun tidak sesak, uang tidak keluar, badan tidak letih. Setelah itu kita juga tidak lapar. Namanya lupa. Dan salah satu yang berpotensi melupakan kita kan setan. Ansanius setan, aku dilupakan oleh setan dalam surat Kahfi. Setan berpotensi untuk mengalihkan pikiran kita sehingga kita lupa untuk istighfar. Itu makanya kita ingat Allah kalau lupa. Wazkur rabbaka idza nasit. Dan pesan daripada Luqman kepada anaknya. Ini dalam kitab Al-Baihaqi. Bagus, kitab Al-Baihaqi besar. Ya, Al-Baihaqi dan kitab Al-Baihaqi fi Syu'abnya tercatat sebagai 1120. Di situ disebutkan begini. Nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunai, wahai anakku. Dan sekarang saya juga nasihatkan kepada anak-anak kita semua. Ya bunai, wahai anakku. Awid ain waw dal, awid lisanaka, biasakan, latahkan, biasakan lisanaka, lidahmu membaca Allahumma ghfirli. Artinya biasakan, lazimkan, sehingga menjadi latah dia lidah kita itu membaca istighfar, Allahumma ghfirli, atau kalimat-kalimat yang sama dengan itu. Sehingga istighfar itu sudah menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Cuma istighfarnya betul-betul istighfar, jangan dipendek-pendek astaga, itu nak istighfar ya. Itu menambah dosa lagi. Kalau astagfirullah dibaca astaga, menambah lagi dosa, karena kita penggal. Jadi awid lisanaka, biasakan lidahmu menyebut Allahumma ghfirli, fa inna lillahi sa'atin, karena sesungguhnya Allah itu mempunyai saat-saat, waktu-waktu di mana apabila waktu itu bertepatan dengan doa kita, permohonan kita, la yuraddu fiha sa'ila, tidak akan ditolak siapapun yang meminta kepadanya. Ada saat-saat tertentu, waktu-waktu tertentu Allah membuka pintu kesempatan, peluang untuk mengabulkan, memperkenankan, mengijabahi doanya orang, permintaan orang, dan istighfarnya orang.
Untuk itu biasakan saja istighfar. Memang ada diajarkan kepada kita tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, keadaan tertentu untuk istighfar ada, seperti di sebelum subuh, ketika sahur misalnya, atau habis salat, atau keluar WC, ini tadi keluar WC. Tapi latahkan saja. Kenapa dilatahkan? Karena kita setiap saat kita juga lalai, lengah. Ya Ananda ini, saya sudah nasihatkan sekarang, awid. Ananda, anak-anak kami semua, ya, laki-laki perempuan, awid, awidu. Biasakan, latahkan lidahmu membaca istighfar, astaghfirullah, atau Allahumma ghfirli. Karena orang yang tidak dapat ampunan itu tidak ada penyesalan yang sehebat itu nanti di akhirat. Kenapa? Ya kita kan begini ya. Belum tentu istighfar yang kita baca itu pun diterima Allah. Kadang-kadang tidak tepat, kadang-kadang membacanya tidak dari hati, kadang-kadang ria. Kadang-kadang kita istighfar tapi tidak ada ingatan kepada istighfar. Kadang-kadang istighfar tapi niat untuk berdosa ada lagi. Sehingga dikatakan istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar yang kita ucapkan butuh lagi kepada istighfar lainnya untuk memintakan ampun istighfar kita yang tidak betul. Kita ulang oleh istighfaruna, istighfar yang kita ucapkan, yahtaju, berhajat, butuh pula kepada istighfar yang lainnya. Kenapa? Karena belum tentu istighfar yang kita baca itu betul, tepat, benar, atau diterima oleh Allah. Bisa jadi istighfar kita, hati kita lalai, mulut kita kumat kemit, atau ada rencana lagi buat jahat, atau tidak tepat, macam-macam. Jadi istighfar kita butuh kepada istighfar yang lainnya. Sama dengan syukur. Syukur kita butuh kepada syukur. Syukur itu butuh kepada syukur. Karena syukur itu nikmat. Bisa bersyukur, mau bersyukur, itu nikmat. Kenapa? Karena bisa bersyukur, mau bersyukur itu sedikit orang. Qalilan ma tashkurun. Amat sedikit. Qalilan ma. Qalil itu amat sedikit. Tambah pula ma penyempurnanya. Qalil amat sedikit, tambah ma itu penyempurna. Qalilan ma, betul-betul benar-benar amat sedikit yang bersyukur. Jadi kalau kita bisa bersyukur, mau bersyukur, kita termasuk orang sedikit. Tandanya kita dapat nikmat. Nah, syukur kita butuh kepada syukur. Untuk mensyukuri nikmat syukur. Istighfar kita butuh kepada istighfar untuk istighfar daripada istighfar kita yang tidak tepat, yang tidak benar. Betul, lazim saja istighfar. Sama dengan melazimkan la ilaha illallah. Karena setiap la ilaha illallah kita baca belum tentu benar. Kalau benar, tepat, Allah suka, Allah senang, Allah ridha, satu saja sudah bisa mengalahkan 99 catatan kesalahan. Satu catatan kesalahan sejauh mata memandang. Satu saja tahlil yang kita baca itu, andai diredai Allah, diterima oleh Allah, bisa mengalahkan 99 catatan kesalahan. Satu catatan kesalahan sejauh mata memandang. Itu berdasarkan hadis. Tapi kita tidak tahu tahlil kita yang mana yang diterima. Apalagi tahlil model-modelan. Barangkali tahu kita maksudnya tahlil model-modelan. Yang tidak ada modelnya di model-modelkan. Ini tahlil kita perbanyak saja, istighfar perbanyak, doa diperbanyak, syukur diperbanyak. Nah, kita kembali lagi kepada awal kaji kita, yaitu ketika keluar WC dengan kaki kiri, kanan,
masuk kaki kiri, kita baca Ghufranaka. Apa itu ghufran? Ampunan. Bunyinya Ghufranaka. Cuman ada kalimat yang disembunyikan. Takdirnya ada. Macam-macam takdirnya. Bisa as'aluka ghufranaka, bisa juga. Bisa atlubu, macam-macam. Yang penting intinya aku meminta, aku menuntut, aku memohon ampunanmu. Kalimatnya pendek, ringkas, praktis. Dengan kaki kanan keluar ghufranaka. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa istighfar lagi. Lupa beristighfar, butuh istighfar lainnya. Ya, lupa beristighfar, butuh pada istighfar berikutnya. Gimana? Istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar kita butuh kepada istighfar berikutnya. Nah, orang-orang tua kita dahulu sering menyebut istighfar itu dengan mengucap. Mengucap ke lagu aja. Mengucap. Kenapa kita tanya orang tua dulu mengucap? Kenapa istighfar namanya mengucap? Karena memang istighfar itu sudah menjadi ucapan terus. Diucap-ucap terus. Sebut-sebut terus. Istighfar. Ya mengucaplah. Apa mengucap? Artinya baca istighfar. Sampai terbiasa. Ini sesuatu kan menjelang terbiasa. Kalau sudah terbiasa, dia sudah menjadi kebiasaan, menjadi latah dia. Lebih-lebih ketika kita selesai bersalah. Istighfar yang terbaik adalah setelah bersalah. Itu ayat yang kita baca tadi. Alladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Itu ayat yang kita baca tadi di awal surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 135 kan. Orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketidaktaatan, kedurhakaan, namanya zalim kepada diri sendiri, zakarullah, lalu mereka ingat kepada Allah. Cepat-cepat mereka minta ampun. Jadi berdasarkan ayat ini, ulama menyebutkan sebaik-baik istighfar, sebaik-baik minta ampun setelah salah. Kenapa? Ada suatu riwayat. Malaikat yang mencatat perbuatan, pekerjaan, tingkah laku, sikap, tindak tanduk kita itu kan namanya Raqib Atid. Raqib artinya pengawas, Atid hadir. Jika digabung keduanya, pengawas yang selalu hadir. Ada yang misahkan Raqib satu, Atid satu. Raqib di kanan, Atid di kiri. Raqib pencatat yang baik-baik, Atid pencatat yang buruk-buruk. Pemimpinnya Raqib. Raqib ini komandonya. Jadi si Atid belum akan menulis sebelum dapat isyarat daripada si Raqib. Salah satunya apa? Ini dalam beberapa riwayat kita bacanya. Apabila seseorang berdosa, kata yang sebelah kanan, jangan catat dulu, tunggu sekian saat. Ada yang mengatakan 3 saat, ada yang mengatakan 6 saat, ada 5 saat, berbeda-beda. Tunggu dulu, jangan catat dulu. Mana tahu dia minta ampun. Kalau bahasa kitanya, jangan kumuh, jangan kotor catatan kita dulu, baru minta ampun. Kata Raqibnya, tunggu dulu, jangan catat dulu, biarkan dulu. Kalau dia minta ampun, dah jadi catat. Tapi kalau dia tidak minta ampun 3 saat ke depan atau 6 saat ke depan, catat. Di situ letaknya kita habis apa? Habis bersalah, berdosa, melanggar, khilaf, sesat atau lalai, istighfar.
Nabi pas keluar WC langsung istighfar. Karena dalam WC tidak boleh istighfar. Pas keluar WC istighfar. Kenapa? Selama WC, selama di toilet, selama buang air, beliau tidak berzikir. Beliau pandang itu satu kesalahan. Cepat beliau tutup dengan istighfar. Jikalau tiba di kain kotor, cepat dicuci, habisnya. Itu raqib, perintah. Dengan demikian, yang tidak bersalah kita tidak ada. Bahkan kalau kita tidak bersalah, itu lebih salah lagi. Allah tidak menciptakan kita sebagai makhluk yang tidak bersalah. Kalau kita tidak bersalah, Allah ganti dengan makhluk yang lain. Karena tidak mungkin tidak bersalah. Karena kita tidak luput daripada salah, kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam pasti ada salah. Cuma bersalah saja terus, itu tidak anak Adam namanya. Anak setan namanya. Bersalah saja terus, melanggar saja terus. Itu bukan anak Adam lagi, anak setan. Itu anak-anak yang sudah berhasil ditangkap, dirayu oleh setan. Jadi intinya, tidak ada kita yang tidak bersalah, maka kita butuh beristighfar. Sebab kalau kita tidak minta ampun, maka kita tetap bersalah. Tetap bersalah. Kita tidak mampu memilah dosa kita sebagaimana kita tidak mampu memilah nikmat Allah. Kita ulang. Kita tidak akan pernah mampu memilah, menghitung, merinci dosa, kesalahan, pelanggaran, kelalaian kita tidak akan mampu. Sebagaimana kita juga tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Nikmat Allah disyukuri, dosa dimintakan ampun. Karena kita tidak mampu menghitung salah-salah kita, ya perbanyak istighfar kita. Banyak istighfar. Perbanyak minta ampun. Apalagi si setan atau iblis sudah bersumpah. Di hadapan Allah dia bersumpah dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 10807. 10807. Di situ disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qal." Sesungguhnya syaitan itu iblis. Dia berkata, sedikit lagi, "Wa izzatika ya Rabb." Demi aku bersumpah demi keperkasaan dan kemuliaan-Mu. La abrahu, aku akan selalu uri ibadaka, akan menyesatkan hamba-hambamu. Itu sumpahnya. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka berada di jasad mereka. Madamat, selama arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka ada di jasad mereka, aku akan terus menyesatkan mereka. Berarti sepanjang hayat, selama hidup. Kata Allah menjawab, qala rabb wa izzati wa jalali, demi kemuliaan, keperkasaan dan keluhuranku, la azalu, aku juga akan terus selalu aghfiru lahum, akan mengampuni mereka mastaghfaruni, selama mereka minta ampun. Ini penutup kaji kita nih. Iblis bersumpah. Sumpahnya demi kemuliaan keperkasaan Allah. Inti sumpahnya sepanjang kita masih hidup. Kalau bahasa nenek moyang kita, salango-ango ditempuh hidung. Iblis tidak akan henti-hentinya menyesatkan kita. Jawaban Allah, aku juga akan selalu
terus menerus mengampuni mereka mastaghfaruni, selama mereka minta ampun. Kalau begitu perbanyak minta ampun, terus minta ampun, termasuk ketika keluar WC. Sekian kajian kita malam hari ini. Terima kasih semua kepada ananda kita yang sudah tertib. Mudah-mudahan berkah apa yang kita sampaikan, bermanfaat dan bisa diamalkan. Amin. Diakhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.